Dalam filosofi Sunda, konsep tata ruang Sunda ada istilah gunung kudu awian, lengkok kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau tidak, leuweung rusak, cai bea, manusia balangsa. Hutannya rusak, airnya habis, dan umat manusianya sengsara. Falsafah ini mengingatkan kita bahwa ada hubungan spiritual dan eksistensial antara manusia dan alam. Jadi jamaah Jumat sebelum khatib dan nikmat, insya Allah ada beberapa pengumuman akan kami sampaikan. Yang pertama, waktu zuhur pada Jumat hari ini pukul 11 lebih 54 menit. Kepada jamaah Jumat yang masih berada di luar, silakan masuk ke dalam masjid dan langsung menyempurnakan saf yang belum sempurna. Jangan membuat saf yang baru sebelum saf depannya terisi dengan sempurna. Para jemaah yang berada di lantai 2, mohon maaf bukan berbelanja ke belakang, tapi bersaf ke samping kiri atau ke samping kanan, mengikuti saf yang berada di bawah. Dan kepada jemaah yang membawa handphone, untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Hadirin jemaah Jumat, marilah kita doakan bersama, khususnya bagi kedua orang tua kita, bagi para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, umaro, gubernur, wakil gubernur, baik masih aktif atau non aktif, yang masih hidup, mudah-mudahan diberkahi selama hidupnya, yang telah wafat menurut kita, mudah-mudahan diampuni dari segala dosa-dosanya. Wabil khusus kita doakan yang sudah wafat, yang pertama Bapak Haji Su'eb Hidayat bin Sulaiman, kemudian Dr. Ana Izzah Azizah binti Azizi. Marilah kita bersama, khususnya bagi mereka berdua yang disebutkan tadi, umumnya bagi saudara kita atau keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni dari segala dosa-dosanya, dimasukkan kepada surga beserta orang-orang yang saleh. Berarti umil kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wa'sim lahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Terima kasih. Hadirin jemaah Jumat, program rutin di Musjid Jawa Barat seperti kajian-kajian tentang Islam setiap Ahad kedua dan keempat isi dengan kuliah dan dialog duha, kemudian Senin ketiga diisi dengan kuliah atau kajian tauhid serta majelis zikir, majelis taklim. Kemudian yang bertempat di ruang utama Masjid Pusdai Jawa Barat. Yang kelima, PMPU PJ Pusdai menerima dan menyalurkan titipan zakat, infak, sedekah serta wakaf. Silakan kepada para jemaah yang akan membersihkan hartanya atau memberikan hartanya bisa melalui PJ Pusdai Jawa Barat. Hadirin jemaah Jumat, infak cancel pada Jumat pekan lalu yaitu sebesar Rp4.157.700 ditambah saldo Jumat pekan lalu sebesar Rp554.400. Kemudian saldo yang Jumat pekan lalu sebesar Rp4.710.000. Kemudian digunakan untuk perbaikan di genset dan pengairan sebesar Rp3.800.000. Saldo yang sekarang sebesar Rp911.100. Kami atas nama pengurus Masjid Pusdai mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas dengan lipat ganda infak, sedekah dan jamaah yang digunakan untuk program dan kebaikan di Masjid Pusdai Jawa Barat. Hadirin jamaah Jumat, insya Allah yang bertindak sebagai khatib pada Jumat sekarang ini Mukarram Haji Andri Pustira Wardana, SSTP MSI CWD, Kepala Biro Kesra di Provinsi Jawa Barat, dengan tema Ekoteologi Islam dan Hijrah Lingkungan, kesadaran tahun baru Hijriah dengan tanggung jawab melestarikan alam, dan Muadzin Al-Ustaz Dayan Hidayat. Yang terakhir, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengar, dan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik
dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Jumat-Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hilaf atau kesalahan. Akhir kalam, billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau farihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama
marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan bekal terbaik dalam perjalanan hidup yang sangat singkat ini. Pada kesempatan ini, khotib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat, termasuk nikmat tanah, nikmat air, nikmat udara yang selama ini kita manfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang mengajarkan kita semua untuk melestarikan dan mensyukuri karunia Allah tersebut. Khotib juga mengajak dan berwasiat kepada diri sendiri dan jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan secara menyeluruh. Bukan hanya ketakwaan ritual, bukan hanya ketakwaan sosial, melainkan juga ketakwaan yang mewujud dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu terus bergulir. Tahun demi tahun telah berlalu dan kini tibalah kita di hari Jumat Muharram awal tahun baru 1448 Hijriah. Momen Hijriah ini mengingatkan kita semua pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bermakna. Karena itulah para sahabat menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Mereka memahami bahwa kemuliaan umat tidak dibangun oleh nostalgia masa lalu, tapi oleh keberanian untuk berubah menuju masa depan yang lebih baik. Datangnya tahun baru ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan sebuah panggilan untuk mengingatkan kita semua umat Islam agar selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri atas apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ashr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanjim nafsun ma qadamat liqadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan, apa yang diperbuat di masa lalu untuk kebahagiaan, dan tentunya kebahagiaannya di masa kini dan masa depan. Allah senantiasa memberikan motivasi pada kita untuk selalu menanam kebaikan dengan amal soleh. Dan waktu yang diberikan pada saat ini, sudah seharusnya manusia selalu berpikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal yang baik. Perlu diingat, penciptaan manusia di muka bumi ini hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumus kehidupan, kita dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi 3. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah catatan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Dalam ayat tersebut Allah mewanti-wanti pada kita agar tidak lalai untuk menghitung, untuk introspeksi perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan hasil di masa depan, hasil nanti di akhirat. Sedangkan masa saat ini adalah saatnya waktu yang diberikan kepada kita untuk melakukan tindakan atau untuk melakukan aksi. Makna hijrah yang sungguhnya bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan perpindahan hati,
dari kelalaian menuju kesadaran, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu bentuk kelalaian yang sering kita luput sadari adalah kelalaian terhadap bumi tempat kita tinggal. Kita tahu, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tahu itu, kita hafal, kita paham. Namun kita seringkali abai dan menutup mata terhadap pelaksanaannya, termasuk terhadap kerusakan lingkungan di sekitar kita. Dalam filosofi Sunda, konsep tata ruang Sunda, ada istilah gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau tidak, leuweung rusak, cai bea, manusia balangsa. Hutan yang rusak, airnya habis, dan umat manusianya sengsara. Falsafah ini mengingatkan kita bahwa ada hubungan spiritual dan eksistensial antara manusia dan alam. Kita tidak bisa hidup tanpa daya dukung bumi. Di tanah Pasundan, para leluhur mengajarkan prinsip ngaulah ka bumi, ngau mulai alam. Mengabdi kepada bumi artinya kita tidak boleh serakah mengeruk isinya hingga merusaknya. Karena bumi adalah ibu yang menyusui kita dengan airnya. Karena bumi yang menghidupi kita dengan padi dan pangannya. Karena bumi yang menopang kita hidup dengan tanahnya. Dalam penerbangan hukum Islam, para ulama kontemporer menegaskan bahwa tujuan diturunkan syariat, maqasid al-syariah, tidak hanya mencakup 5 hak dasar yang klasik, menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Saat menghadapi ancaman perubahan iklim global saat ini, para ulama memasukkan hifdzul bi'ah, konservasi lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariat demi kemaslahatan hambanya. Syekh Ahmad Al-Rasyidi menegaskan bahwa ragam formulir syariat semata-mata diletakkan demi mewujudkan kemaslahatan makhluk. Oleh karena itu, pandangan keagamaan kita di tahun baru Hijriah ini harus diperbarui dengan wawasan ekologis. Karena tanpa semangat pelestarian lingkungan, kita bisa keliru dalam memahami esensi Islam yang sesungguhnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mengutuk segala bentuk kerusakan alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanaman, merusak binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Islam sangat mendorong upaya perbaikan dan penghijauan. Begitu pentingnya menjaga kelestarian alam. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap menanam pohon sekalipun kiamat sudah depan mata. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "In qamatis saatu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istatha an la taquma hatta yagrissaha falyagrissaha." Artinya, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada satu benih pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai titik balik resolusi hidup kita. Jika selama ini kita menjadi pribadi yang lalai dan ikut menyumbang kerusakan bumi melalui buang sampah sembarangan, polusi, pemborosan air, hari ini kita niatkan, kita kuatkan, mari kita berhijrah menjadi pribadi yang ramah lingkungan, peduli pada sampah, hemat air, dan semuanya untuk menjaga kerusakan alam. Karena kita harus ingat, di tanah Pasundan ada nilai silih asih, silih asa,
silih asuh tidak hanya kita terapkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Silih asih dengan tidak menyakiti alam, silih asa dengan saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan, dan silih asuh dengan merawat bumi demi anak cucu kita kelak. Ingatlah, Hasan al-Basri, salah seorang ulama besar dari golongan tabi'in, mengatakan, "Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika suatu hari berlalu, maka hilang pula sebagian dirimu." Jangan biarkan jatah usia kita berkurang di bumi ini tanpa membawa amal perbaikan bagi alam semesta. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya ayyuhal-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa dan memantapkan hati kita untuk membawa resolusi hijrah yang nyata ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik adalah memperkuat hubungan dengan Allah, hablum minallah, memperbaiki hubungan dengan manusia, hablum minanas, dan juga sekaligus menjaga hubungan dengan alam, yaitu hablum minal alam. Mari kita jaga kebersihan udara kita, mari kita muliakan tanah dan air yang menjadi sumber kehidupan kita, serta kita jauhkan diri kita dari perilaku merusak, perilaku destruktif yang mencemari lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni kelalaian kita di masa lalu, dan membimbing kita menjadi hamba-hamba yang membawa perbaikan di atas bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al islam wal muslimin wasil walata umril muslimin. Allahumma ja'alna min ibadika tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ummati bi'ati wassalihin bi ardi wa la taj'alna minal mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahil azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.